Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas informasi dari persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Saya sudah bersama dengan Bapak Hamim Zufri selaku Ketua PCIM Australia. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Zufri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Apa kabar juga Pak Zufri? Dua kali ini kita bertemu. Ya, alhamdulillah yang kedua ya. Alhamdulillah baik kami di sini. Baik, pandemi di Australia seperti apa Pak saat ini? Sudah ini melandai, jadi seperti di Indonesia juga. Jadi sekarang vaksinasinya sudah hampir 90%. Itu yang mereka sekarang targetkan sekarang ini. Iya. Pak Zufri, bagaimana perkembangan PCIM di Australia dan juga perkembangan Islam secara keseluruhan di Australia? Mengingatkan 2 tahun ini pandemi melanda seluruh dunia dan bagaimana aktivitasnya, apakah terganggu juga di sana? Iya, terima kasih para pemirsa TVmu yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah perkembangan Islam di Australia dan juga banyak di negara Barat khususnya, orang memeluk Islam semakin hari semakin banyak. Ya. Orang melihat Islam sebagai satu agama yang mengajarkan perdamaian dan kebaikan bagi umat manusia semakin dilihat. Meskipun banyak image-image yang kadang-kadang tidak menguntungkan Islam dan umat Islam. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah orang banyak melihat sisi kebaikan dari ajaran Islam ini. Sehingga dari tahun ke tahun kita temukan bahwa orang masuk Islam di Australia ini alhamdulillah sudah semakin banyak. Dari sensus misalnya kita lihat sangat jelas. Dari perkembangan tahun 2016 sampai tahun 2021 kemarin itu sangat menggembirakan, jumlahnya naik sekian persen gitu, alhamdulillah. Meskipun masih sangat minoritas. Nah, untuk aktivitas Muhammadiyah, PCIM sendiri, alhamdulillah kita di tengah kesulitan pandemi sebagaimana yang kita tahu semua, kegiatan untuk hal-hal yang berkaitan dengan PCIM relatif tidak terganggu. Jadi memang ada gangguan-gangguan di sana sini karena kita mau mengadakan pertemuan misalnya menjadi tidak bisa karena lockdown dan kemudian ada pembatasan jarak bepergian dan lain sebagainya. Tapi kegiatan aktivitas yang kritikal tetap berjalan. Kegiatan pengajian yang tadinya berubah dari offline menjadi online gitu. Kemudian juga kegiatan silaturahim yang lain berupa kajian. Kami punya kajian bulanan, mengkaji kitab Bulughul Maram misalnya gitu. Ya, alhamdulillah tetap berjalan. Dan yang paling penting adalah pembentukan amal usaha yang kita PCIM Australia diamanai oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap berjalan. Usaha untuk mendirikan Muhammadiyah Australia College ini, alhamdulillah sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama atas dukungan dari bapak-bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini sangat luar biasa sekali bahwa amanah yang diberikan oleh beliau bapak-bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada kami kita jaga dengan baik dan dengan regulasi yang di sini kita coba lakukan sebisa mungkin. Dan ini sudah hampir, alhamdulillah 99% sudah hampir selesai. Semoga ke beberapa minggu lagi sudah akan ada kabar yang menggembirakan yang akan kami sampaikan kepada Bapak-Bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah di Indonesia. Baik, saat ini sebenarnya anggota yang ada di PCIM Australia berapa Pak? Apa rata-rata profesi dan yang ikut berkontribusi di PCIM Australia saat ini? Alhamdulillah, anggota pimpinan cabang Islam Muhammadiyah Australia ini tersebar di berbagai state di Australia ini. Kantor pusatnya di Melbourne, Victoria, Australia. Itu jumlahnya anggotanya sekitar 100, kira-kira 120-an gitu anggota. Kemudian itu tergabung antara
mahasiswa yang studi di sini yang kebetulan punya background Muhammadiyah dan juga orang yang atau keluarga yang sudah menetap di sini, yang sudah menjadi residen di sini atau juga bahkan menjadi citizen di sini, sudah menjadi penduduk Australia ini. Juga itu kantor pusatnya dan kita juga memiliki pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah. Ada di New South Wales yang beribu kota di Sydney, kemudian jumlahnya juga tidak kurang dari sekitar 60-70 orang saya kira, mungkin lebih di sana. Kemudian juga ada pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Canberra, ibu kota Australia, ada di sana. Jumlahnya mungkin tidak sebanyak di Sydney atau di Melbourne, yang juga rata-rata masih student di sana. Ada beberapa yang juga anggota yang sudah permanen di Canberra. Dan yang ketiga, juga kita memiliki pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah di Queensland, negara bagian Queensland yang beribu kota di Brisbane. Itu juga alhamdulillah sudah banyak dan aktivitasnya juga sudah menggeliat dengan kegiatan yang serupa dengan PCIM di Melbourne. Dan sekarang kita sedang merintis berdirinya PRIM, pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah di Perth, di negara bagian South Australia, yang insya Allah kita coba rintis. Karena Australia ini kan luas, Mbak. Luas. Jadi ya. kita coba rintis sepertinya, insya Allah, alhamdulillah. Ya, karena luasnya wilayah Australia yang besar begitu. Bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan cabang-cabang di titik-titik kota di Australia? Apakah melakukan pertemuan rutin tiap bulan atau melakukan pertemuannya secara virtual atau seperti apa, Pak, koordinasinya? Ya, alhamdulillah. Jadi kita punya forum komunikasi antar PRIM dan PCIM ini. Jadi sekarang teknologi memudahkan sekali bagi kita untuk sharing pengetahuan, untuk sharing kegiatan dan juga pengalaman-pengalaman. 3-4 hari yang lalu kami dari Melbourne juga di PCIM diundang secara virtual oleh teman-teman PRIM di New South Wales di Sydney, yang sekarang sedang merintis berdirinya amal usaha di Sydney. Jadi saya tekankan bahwa Muhammadiyah ini lebih daripada sekedar kumpul-kumpul atau organisasi yang mengadakan pengajian. Ini penting, tapi harus ada amal usaha yang nyata. Khususnya kita yang tinggal di negara barat ini harus menggunakan skill dan profesionalitas kita yang kita dapatkan di tempat kerja, melalui lingkungan kantor kita dan lain sebagainya, untuk membesarkan Muhammadiyah. Jadi dakwah Muhammadiyah di Australia ini harus dalam bentuk yang konkret. Ada amal usaha, ada tempat yang orang bisa mengambil manfaat darinya, dan kedepannya diteruskan oleh generasi-generasi setelah kita. Jadi skill dan pengalaman profesionalitas kita itu harus juga mengejawantah di dalam kegiatan kemuhammadiyahan di Australia, insya Allah. Baik Pak Zufri, kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya, dan tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama dengan Bapak Hamim Zufri dan juga saya tentunya ya di sini. Dan Pak Hamim, kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Dan apa saja sih Pak amal usaha yang ada di PCIM Australia? Saya dengar ada Muhammadiyah Australian College dan juga PCIM Australia akan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang amal usaha seperti pendirian sekolah di Australia begitu. Bisa diceritakan, Pak? Terima kasih. Iya, salah satu milestone yang sangat monumental bagi usia Muhammadiyah yang memasuki abad kedua ini adalah internasionalisasi Muhammadiyah. Baik. Ini sangat luar biasa dan tidak banyak organisasi keagamaan di Indonesia yang memiliki visi ini. Alhamdulillah kita memiliki satu kesempatan yang luar biasa untuk
mengedepankan dakwah Muhammadiyah secara global. Dan salah satunya adalah di Australia ini. Dengan amanah yang diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, alhamdulillah kita sejak 5 tahun yang lalu sudah mulai merintis berdirinya Muhammadiyah Australia College. Baik. Atau kita singkat dengan MAC, MIC, Muhammadiyah Australia College. Ini akan menjadi sekolah resmi yang diakui oleh pemerintah Australia, yang mengikuti kurikulum standar Australia, yang mengikuti pembelajaran cara Australia, tapi dikelola oleh Muhammadiyah. Dikelola oleh Muhammadiyah. Nah, ini kedepannya akan banyak manfaatnya, terutama akan memberi saling tukar informasi tentang kurikulum pendidikan di Australia, kemudian akan juga menjadi tempat bagi studi atau belajar kalau untuk ingin mengetahui metodologi pembelajaran di kurikulum di Australia dan lain sebagainya. Nah, nanti ke depannya akan seperti itu, akan banyak manfaat yang kita dapat dengan berdirinya ini di dalam internal Muhammadiyah. Memang sudah kita rintis sejak 5 tahun yang lalu, memang tidak mudah mendirikan lembaga pendidikan secara resmi di luar negeri, khususnya di negara barat seperti Australia ini. Tapi alhamdulillah anggota-anggota Muhammadiyah di Australia memiliki skill dan profesi yang sangat amat beragam, dan itu sangat luar biasa untuk membesarkan, melahirkan dan membesarkan satu lembaga pendidikan resmi di Australia ini. Alhamdulillah sekarang setelah sekian lama dengan dukungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kita bisa mengatakan 99% usaha itu sudah hampir selesai, dan kita tinggal menunggu secara resmi. Ada satu hal yang harus kita selesaikan dalam waktu beberapa minggu ke depan. Kita berharap bahwa sebelum akhir tahun ini sudah secara resmi diumumkan oleh pemerintah Australia tentang pendirian Muhammadiyah Australia College ini, dan nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, insya Allah. Kami ucapkan selamat atas berdirinya sekolah tadi ya Pak ya. Berarti ini menandakan bahwa pemerintah Australia begitu welcome begitu ya terhadap Muhammadiyah dan juga Islam yang ada di sana begitu ya Pak? Muhammadiyah memiliki profil yang sangat tinggi di dalam konteks pemerintah Australia, alhamdulillah. Banyak dari pimpinan pusat kita yang mengunjungi kantor dari pemerintah Australia yang mengunjungi kantor Muhammadiyah, dan begitu sebaliknya. Bahkan dalam proses pendiriannya, kita mendapatkan surat dukungan khusus dari Duta Besar Australia untuk Indonesia. Jadi hubungan ini sangat luar biasa, khususnya terhadap Muhammadiyah dalam konteks sudut pandang pemerintah Australia. Baik, ada nanti apakah juga segmentasi untuk siswa-siswanya juga, apakah hanya dikhususkan untuk para WNI yang ada di Australia, atau seluruh warga negara di Australia boleh bergabung di sekolahan ini Pak? Sekolah ini akan menjadi sekolah formal di Australia, sehingga harus menerima semua murid dengan semua latar belakang, dan harus menerima semua guru dari semua latar belakang. Jadi tidak ada diskriminasi baik dari sisi murid mengenai agama, mengenai ras, mengenai dari mana statusnya di sini, tidak. Ini untuk semuanya, seperti juga lembaga-lembaga pendidikan resmi negeri di sini. Jadi mereka tidak boleh ada diskriminasi baik dari sisi murid ataupun gurunya. Jadi kedepannya akan ini sama dengan lembaga-lembaga resmi pendidikan yang diakui di Australia. Dan sekali berdiri di sini dan sekali mendapatkan izin di sini sebagai Muhammadiyah Australia College, izin itu berlaku selamanya. Jadi nanti insya Allah akan kita tunggu perkembangannya. Semoga nanti pada 5 tahun pertama akan sedikit ada kesulitan di sana sini, wajar. Tapi nanti begitu nanti setelah sudah
memiliki pengalaman dan bisa berkembang. Awalnya mungkin di sini, mungkin saat ini mungkin di Melbourne atau di Victoria, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya akan muncul di kota-kota lain di Australia. Baik. Jadi ini perlu dirintis. Baik, apa saja tantangannya Pak Zufri selama Bapak memimpin PCIM Australia? Tadi kan mendirikan Muhammadiyah Australian College dan tentu saja pasti ada program-program yang mengalami hambatan dan juga tantangan tentu saja untuk terus menggairahkan semangat bermuhammadiyah di sana. Pertama dalam konteks legalitas, jadi hukum itu sangat penting di sini di Australia. Jadi ke kondisi satu badan usaha atau asosiasi atau PCIM atau apapun namanya lembaga harus pertama kuat secara hukum. Jadi harus memiliki dasar hukum yang didaftarkan dalam pemerintah Australia. Karena itu PCIM pertama kali yang dilakukan adalah mengestablish dari sisi legal foundation-nya. Jadi punya dasar hukum yang resmi di Australia ini. Lalu setelah punya namanya ada Australian Not-for-Profit Organization Certificate, kemudian kita memiliki Australian Business Number, yang itu kemudian tiap tahun harus melaporkan pajak, melaporkan statement dan lain sebagainya. Itu yang kita establish. Sehingga ke depannya lembaga seperti PCIM, seperti Muhammadiyah Australia College itu kuat secara hukum di Australia ini. Itu yang kita lakukan pertama kali. Dengan begitu nanti akan ada konstitusi, yang ada ADART bahasa kita. Kalau di sini namanya constitution. Semua lembaga punya konstitusi. Dan PCIM itu, alhamdulillah PCIM Australia itu kita sudah punya konstitusi yang menyatakan bahwa PCIM ini adalah sole membernya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi apapun yang dimiliki oleh PCIM adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, dasar hukum ini penting agar ke depannya pada masa-masa yang akan datang ketika saya tidak lagi menjadi ketua atau orang lain, diteruskan oleh teman yang lain, landasan hukum ini kokoh dan kuat sehingga dakwah Muhammadiyah senantiasa establish di Australia ini tanpa ada kendala hukum. Yang kedua, kendalanya adalah mungkin sama dengan yang di Indonesia, memotivasi para anggota Muhammadiyah untuk aktif, untuk bisa ikut bersama-sama membesarkan Muhammadiyah. Dan itu adalah pekerjaan yang ongoing, yang terus-menerus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Masa pandemi agak sulit, tapi kalau nanti ada makanan-makanan Indonesia yang di sini, yang diajak dikumpul-kumpul, nah pada rame-rame datang. Baik. Apalagi kami di sini senang barbecue. Jadi kalau ada senang barbecue, ya biasanya sama teman kumpul semua di sini. Saya kira begitu. Ya, menarik, semakin menarik sekali perbincangan kita, Pak. Tapi kita akan melanjutkan setelah yang satu ini, Pak Zufri. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik, kembali lagi bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nur Rahma dan juga Bapak Hamim Yusri selaku Ketua PCIM Australia. Pak Zufri, kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik tadi. Di sana masyarakatnya atau bahkan juga anggota-anggota PCIM sering melakukan yang namanya barbekyuan gitu ya untuk menyambung silaturahmi gitu kan. Di Indonesia sebenarnya juga seperti itu mulai akhir-akhir ini gitu, mengenal barbecue, berkumpul bersama begitu. Biasanya dilakukannya setiap apa Pak? Sebulan sekali kah atau ada event-event tertentu begitu? Iya, PCIM alhamdulillah punya kerukunan yang luar biasa di antara anggotanya. Di samping juga ada rasa kekeluargaan dan kekangenan terhadap masakan-masakan Indonesia untuk kumpul sama-sama setiap bulan. Itu di samping juga ada kegiatan pengajian dan lain sebagainya untuk memelihara pemahaman keagamaan kita. Kadang-kadang kita mengkaji juga putusan tarjih
Muhammadiyah itu dalam konteks hubungan kita di Australia ini. Juga ada makanan-makanan yang kita share sama-sama, tapi juga kita nggak melupakan kekhasan Indonesia begitu ya. kegiatan makan itu dengan barbecue yang menjadi ciri khas di Australia ini. Jadi beli lamb chop, beli steak chop, begitu kita memang rasanya agak sedikit berbeda dengan yang diekspor ya. Kalau biasanya kalau untuk konsumsi di sini sepertinya lebih enak dan empuk begitu daripada yang di kualitasnya lebih bagus begitu ya. Sepertinya tidak jauh begitu. Nah, seperti itu saya kira. Jadi memang kekeluargaan ini perlu kita bangun agar juga kita tetap semangat di dalam mendirikan kegiatan kemuhammadiyahan di Australia. Baik, kalau kita berbicara mengenai PCIM di berbagai negara, kita juga sudah mendengarkan tantangannya itu biasanya rata-rata adalah pergantian kepengurusan. Misalnya selesai tidak, kan mereka rata-rata belajar dan sudah selesai studi pulang, akhirnya juga mempengaruhi kepengurusan di PCIM. Apakah di Australia juga seperti itu, Pak Yufri? Jadi ada yang kelihatan lebih unik di Australia ini, khususnya di Victoria, tempat di mana kantor pusatnya PCIM itu. Sebagian besar pengurus PCIM dan anggota PCIM itu adalah orang-orang yang telah memilih menjadi residen atau penduduk di sini. Jadi rata-rata adalah penduduk tetap gitu yang sudah menjadi warga negara. Betul. Mungkin tidak semua menjadi warga negara, tetap menjadi warga negara Indonesia, tapi mereka memilih punya status permanen di sini. Itu. Jadi, nah itu yang menguntungkan dan itu juga hampir mulai banyak diikuti dengan teman-teman yang di PRIM yang lain. Di Sydney misalnya sudah banyak teman-teman yang permanen dan memang anggota Muhammadiyah. Kemudian di Brisbane juga begitu. Jadi masalah pergantian kepengurusan itu mungkin dialami di tempat lain karena sebagian besar pengurusnya adalah mahasiswa. Nah, kita alhamdulillah tidak punya masalah itu. Jadi ini dikelola oleh teman-teman yang secara background memiliki background Muhammadiyah, pernah sekolah di Muhammadiyah, punya seperti saya, saya sekolah di Muhammadiyah sejak kecil, kemudian menikah dengan istri saya yang keluarganya juga orang Muhammadiyah, dan di sini kebetulan menjadi meneruskan kegiatan dakwah Muhammadiyah. Jadi begitu saya kira, insya Allah. Jadi itu tidak dialami di Australia yang memang sudah rata-rata warga negara di sana sudah permanen tinggal di Australia begitu ya. Alhamdulillah sekali. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan apa saja harapan dari Pak Yufri selaku Ketua PCIM Australia tentang perkembangan PCIM ke depan nantinya. Saya berharap secara lembaga dan juga pribadi bahwa baik dari sisi saya sebagai Ketua PCIM dan juga warga pimpinan cabang Islam Muhammadiyah Australia memasuki usia Muhammadiyah yang abad kedua ini, saya kira kita harus melihat dunia ini sebagai sesuatu yang global yang tidak sama dengan yang kita lihat sebelumnya. Dulu orang berjalan ke luar negeri itu jauh. Sekarang ini dengan mudah kita datang ke negara yang berbeda dalam hitungan jam. Nah, ini penting, semangat ini harus kita tanamkan khususnya kepada generasi muda kita. Untuk satu mengeksplor. The world is now in your backyard. Bahwa dunia itu sekarang ada di belakang rumah Anda. Anda bisa bekerja dimanapun, Anda bisa meniti karir dimanapun, Anda bisa berjuang dimanapun. Dan Anda bisa bermuhammadiyah dimanapun. Karena itu menjadi penting bagi kita yang memilih untuk berjuang lewat Muhammadiyah, bahwa kesempatan untuk melakukan itu semua terbuka lebar. Kami yang di pimpinan cabang Islam Muhammadiyah merintis berdirinya Muhammadiyah Australia College
Kedepannya, teman-teman semua yang punya aspirasi yang sama, rintislah Muhammadiyah di tempat yang berbeda. Sebarkan dakwah Islamiyah Muhammadiyah di tempat yang berbeda. Berikan nilai besar Muhammadiyah ini kepada dunia dan semesta. Jangan hanya terkungkung di tempat, kabupaten atau kota madya di Indonesia. Tidak. Besarkan dan luaskan jaringan dan jangkauan dakwah itu ke seluruh dunia. Maka impact dan hasilnya akan jauh lebih besar dalam merubah image Islam, merubah image Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern yang insya Allah akan berkembang luas dimanapun bumi ini dipijak. Memang ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis di Yogyakarta, kemudian menyebar di Indonesia, kita sekarang yang pada generasi milenial ini untuk menarik lebih luas lagi ke ranah global dan semesta. Saya kira itu harapan saya, dan ini kita mulai di PCIM Australia, dan PCIM Malaysia juga sudah membantu merintis berdirinya Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Di Mesir juga ada amal usaha, dan nanti ke depannya akan lahir di Amerika, akan lahir di Jerman, akan lahir di Eropa, dan lain sebagainya. Sebagai kekuatan global Muhammadiyah, insya Allah. Demikian harapan saya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Semangat selalu Pak Jufri dan juga seluruh pimpinan PCIM di Muhammadiyah di berbagai negara. Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak, sama-sama. Semoga tetap jaya, dan saya menunggu kehadiran TV-mu untuk bisa meliput Muhammadiyah Australia College di Australia. Semoga kita TV-mu dan juga PCIM Australia segera bertemu dalam melihat berbagai perkembangan Australia secara langsung ya Pak ya. Demikian. Ya, semoga nanti juga ke depannya PCIM Australia memiliki rumah sakit dan juga amal usaha yang lebih baik lagi. Insya Allah. Terima kasih Pak Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Hamim Jufri selaku Ketua PCIM Australia, dan menandakan perjumpaan kita di Diaspora Muhammadiyah berakhir. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya bersama saya Arina Nur Rahmah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.